Lanjut lagi, sekarang kita akan membahas istilah domain, kodomain, dan range. Apa sih yang dimaksud dengan ketiga istilah ini? Nah, sebelum pembahasnya, Pak Beni mau mengajak kalian untuk melihat diagram panah yang di sebelah kanan ini. Oke ya? Nah, coba perhatikan baik-baik diagram panah ini. Di sini ada himpunan A sebagai himpunan asalnya, lalu dihubungkan ke himpunan B sebagai tujuannya. Kalau kalian perhatikan, kan ini dari A ke B. Himpunan A ini karena dia merupakan himpunan asal, ini yang dimaksud dengan domain. Oke, domain itu adalah daerah atau himpunan asalnya. Jadi kalau misal ditanya domain dari diagram panah ini, ya kita sebutin himpunan A, yaitu isinya adalah A1, A2, A3, sama A4 gitu. Jadi domainnya itu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal istilah kodomain. Kodomain merupakan daerah tujuannya, himpunan tujuan. Berarti tujuannya kan ke si B kan. Nah, nama lainnya nanti adalah daerah kawan. Oke ya. Jadi daerah kawan atau daerah tujuan itu sama aja maksudnya. Jadi kodomain dari diagram panah ini adalah himpunan B dong ya kan. Isinya adalah B1, B2, B3, dan B4 kayak gitu. Bisa dipahami ya sampai sini. Nah, selanjutnya kita lihat range. Range artinya daerah hasil. Hasil berarti ada di tujuan dong ya kan, nggak mungkin ada di asal. Jadi kita cek daerah tujuannya. Di daerah tujuan ini A1 kan dipasangkan ke B3, A2 dipasangkan ke B1, A3 dipasangkan ke B2, A4 ke B1 lagi. Berarti B4 kan nggak punya pasangan. Nah, yang nggak punya pasangan ini nggak masuk ke dalam range. Jadi daerah hasil itu adalah pasangannya aja. So di sini daerah hasilnya atau range-nya nanti adalah B1, B2, sama B3 aja. Gitu, oke ya. Jadi B4 nggak dimasukin karena dia nggak punya pasangan. Kalau B4 punya pasangan, berarti range-nya nanti dimasukin juga B4. Sampai sini bisa dipahami kan? Oke, selanjutnya adalah contoh soal fungsi. Di antara relasi-relasi berikut, manakah yang merupakan fungsi? Di sebelah kiri ada diagram Cartesius, di tengah ada diagram panah, di sebelah kanan ada HPB atau himpunan pasangan berurutan. Kita cek aja satu-satu ya. Kita mulai dari yang paling kiri yaitu diagram Cartesius. Ingat, di diagram Cartesius, sumbu X itu merupakan daerah asal, sedangkan sumbu Y merupakan daerah tujuan ya. Jadi kita cek dulu syarat fungsi kan semua anggota di daerah asal harus punya pasangan, tapi satu aja di himpunan tujuannya. Sekarang kita cek, di himpunan asal berarti kan mulai dari satu ada pasangannya dong ya kan, tapi dia pasangannya ada dua. Berarti ini udah menyalahi aturan fungsi kan sebenarnya. Ini aja udah pasti salah nih, ini bukan fungsi. Lalu anggota lain misalnya dua malah nggak ada pasangan ya. Berarti ini jelas bukan fungsi. Bisa dipahami ya. Lanjut ke tengah. Di sini ada diagram panah. Kita cek nih. Himpunan asalnya kan si A. Nah, di A ini ada A1 sampai A4. A1 ada teman, A2 ada, A3 ada, A4 ada. Berarti syarat pertama sudah terpenuhi. Syarat kedua, pasangannya harus satu aja. Si A pasangannya cuma di B3, berarti udah benar. A2 pasangannya cuma di B1, udah benar. A3 pasangannya di B2, udah benar. A4 pasangannya di B1 aja, berarti udah benar juga kan? Sehingga yang ini merupakan fungsi. Oke ya, bisa dipahami kan? Lanjut lagi. Himpunan pasangan berurutan yang atas dulu. Kalau mau ngecek himpunan pasangan berurutan, ini jauh lebih gampang apakah dia fungsi atau enggak. Kita cek aja daerah asalnya. Kalau daerah asalnya ada yang sama, berarti dia bukan fungsi. Kita cek ya. Ini kan daerah asal itu daerah yang disebutin pertama kali atau bilangan yang disebutin pertama kali. Jadi di sini yang disebutin pertama kali berarti si A, si B, sama si C. A, B, C beda semua kan? Berarti ini udah pasti fungsi. Oke ya, bisa dipahami kan? Selanjutnya HPB yang kedua nih yang di bawah. Di sini daerah asalnya ada A, ada A lagi, baru C.
karena daerah asalnya ada yang sama, ini pasti bukan fungsi. Gampang kan ya? Bisa dipahami kan? Oke, lanjut lagi. Nah, soal kayak gini tuh sebenarnya lumayan sering muncul di soal-soal tentang fungsi. Jadi kalian dikasih gambar grafik gitu, terus diminta menentukan manakah yang merupakan fungsi. Oke ya. Nah, di sini Pak Beni akan bahas. Di sebelah kiri ada grafik, sebelah kanan juga ada grafik. Kira-kira mana yang fungsi? Kita cek yang sebelah kiri dulu ya. Ingat, fungsi itu memetakan semua anggota daerah asal kepada tepat satu aja di tujuan. Kita misal contoh aja ya, Pak Beni ambil daerah asalnya titik yang ini. Nah, pasangannya kan cuma di sini doang kan? Lalu kalau misalnya daerah asalnya di sini, pasangannya cuma di sini aja kan? Nah, kalau kalian ambil titik manapun daerah asalnya, pasangannya pasti cuma satu aja. Misal titiknya yang ini, pasangannya kan pasti yang di sini kan? Nggak ada pasangan lain lagi kan? Nah, ini berarti disebut dengan fungsi. Gitu. Bisa dipahami kan? Selanjutnya coba kita lihat grafik yang kedua. Misal Pak Beni ambil titik yang ini deh. Titik ini pasangannya nanti kan berarti di sini satu, tapi di bawah juga bisa kan di sini satu. Jadi untuk satu titik ini aja pasangannya ada dua. Ingat, kalau fungsi pasangannya nggak boleh dua. Jadi fungsi itu pasangannya wajib cuma satu aja. Oke, berarti yang ini bukan fungsi. Oke, lanjut ke contoh soal terakhir. Tentukanlah domain, kodomain, dan range dari pemetaan berikut. Ingat tadi di awal video Pak Beni udah sebutkan bahwa pemetaan itu adalah nama lain dari fungsi. Oke ya. Di sebelah kiri ada diagram Cartesius, di sebelah kanan ada HPB. Kita mulai dari Cartesius dulu. Nah, yang ditanya sekarang domain. Domain, Pak Beni singkat D besar aja ya. Ingat, kalau di diagram Cartesius, domain itu berarti kan yang ada di sumbu X. Berarti kita cek nih, yang ada di sumbu X pertama 1, 2, 3, 4, 5. Berarti domainnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sampai sini domainnya udah selesai. Lanjut, kodomain. Kodomain berarti kan daerah tujuan atau daerah kawan. Daerah tujuan atau daerah kawan pada diagram Cartesius berarti yang ada di sumbu Y. Yang ada di sumbu Y itu ya 1, 2, 3, 4, 5 juga kan. Berarti nanti kodomainnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sampai sini bisa dipahami? Lanjut lagi, sekarang yang ditanya range-nya. Range itu kan berarti daerah hasil. Kita cek aja daerah hasilnya. Yang pertama di sini dong ya kan, 2 berarti. Lalu yang ini 5. Lalu yang ini 4. Lalu yang ini 2. Sama semua ya, ini 2, terus ini 2 lagi. Berarti range-nya 2, 5, 4. Kalau kita susun dari yang paling kecil, berarti daerah hasilnya nanti adalah 2, 4, dan 5. Kayak gitu. Udah selesai. Lanjut ke sebelahnya, himpunan pasangan berurutan. Ingat, domain selalu yang disebutin pertama kali ya. Nah, yang disebutin pertama kali kan A, B, dan C. Berarti domainnya A, B, C. Lalu kodomainnya. Kodomainnya ya tujuannya 1, 2, 3. Ya udah 1, 2, 3. Lalu range-nya. Karena semua anggota di kodomain itu merupakan pasangan dari domainnya, maka range-nya sama dengan kodomain. Jadi kan 1, 2, 3 itu punya pasangan semua kan? Jadi ini juga disebut range-nya. So, range-nya 1, 2, 3 juga. Oke ya. Semoga kalian bisa memahami